Akhirnya, Miss Hilgers dan Eliano Renders resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat timnas melawan Bahrain dan China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 3. Wow, luar biasa. Ini kita patut apresiasi kerja keras daripada Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang selalu banting tulang ya untuk mencari solusi untuk perkembangan Timnas Indonesia, dan salah satunya adalah program naturalisasi, yaitu mencari pemain-pemain yang berdarah Indonesia kemudian mengajak kembali untuk membela tanah leluhur mereka. Dan alhamdulillah kali ini kedatangan 2 pemain kelas dunia, pemain yang sudah pernah main di Old Trafford bahkan mengantongi Rashford, Garnacho. Ini pemain yang luar biasa, bisa kita bilang salah satu pemain terbaik di timnas Indonesia saat ini, yaitu adalah Miss Hilgers. Ini ibaratkan sebuah mimpi, timnas Indonesia memiliki pemain yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, bukan sebagai pemain cadangan, melainkan pemain utama. Bahkan dia juga menjadi bintang ketika mereka, klubnya FC Twente, berhasil menahan imbang Manchester United di ajang European League. Wah, ini ibaratkan kita dapat rezeki nomplok ya, atau durian runtuh. Dan kita nggak dapat hanya satu saja, kita dapat juga 2. Satu lagi Eliano Renders. Meskipun Eliano Renders ini bukan pemain sekelas abangnya yang Renders yang ada di AC Milan, at least setidaknya dia juga bermain di liga teratas Liga Belanda. Sehingga bisa kita tafsirkan kemampuan dia jauh di atas rata-rata para pemain lokal kita. Jangankan lokal, pemain diaspora, sebagian pemain diaspora kita aja mungkin jauh levelnya, apalagi pemain lokal kita. Tidak dalam artian mendiskreditkan pemain lokal kita, tidak. Setidaknya aku bisa bilang ya, kita pun bisa paham lah bahwasanya kompetisi Liga 1 kita ini pasti tertinggal cukup jauh dengan kompetisi di Liga 1-nya Belanda atau Liga Eredivisie. Nah, kita fokus kepada 2 pemain ini. Nah, alhamdulillah di Belgia, di tepatnya di kota Brussels, kedua pemain ini resmi disumpah ya bahwasanya mereka akan menjadi warga negara Indonesia. Dan asli aku ketika melihat mereka pakai jas, pakai dasi, kemudian pakai kolan suha atau pakai peci, itu betul-betul terharu ya. Akhirnya kita dapat pemain yang berkelas banget. Bayangkan Indonesia yang biasanya dibully ya, dibully dengan dengan prestasinya yang cukup buruk. Nah, dengan hadirnya 2 pemain ini sebagai bukti bahwasanya Indonesia akan berubah, Indonesia akan menunjukkan prestasi yang lebih cemerlang ke depannya di bawah asuhan Coach Sintayong, guys. Ya, kita mesti mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Erick, Pak Presiden, Pak DPR, ya kan, baru Pak Menteri, yang saling support, yang saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk mensukseskan proses penaturalisasian Miss Hilgers dengan Eliano Renders. Tanpa mereka juga ini akan sulit, guys. Maka dari itu kita beruntung memiliki Pak Erick Thohir, yang mana mereka juga satu circle, bukan satu circle ya, maksudnya dalam artian dapat support ya dari beberapa pejabat-pejabat dalam negeri, sehingga memudahkan proses penaturalisasian ini, guys. Meskipun tetap saja ada beberapa oknum yang tidak suka dengan adanya proses naturalisasi pemain-pemain diaspora ini, guys. Tetapi seperti kata Coach Sintayong, kita fokus kepada yang positif saja. Orang-orang haters tetap kita tinggalkan saja, jangan kita kasih panggung. Tetap ambil yang positifnya, jangan berburuk sangka. Luar biasa ini Coach Sintayong. Oke, yang aku terharu juga di situ adalah bagaimana setelah mereka melakukan sumpah itu, mereka sempat memberikan statement ya melalui video, dan di situ juga diupload oleh Pak Erick Thohir di laman Instagramnya. Dia mengatakan Miss Hilgers bahwasanya Pak Erick Thohir, dia bilang saya siap untuk Indonesia. Dan yang paling buat aku terharu adalah dia bilang saya bangga bermain untuk Indonesia. Bayangkan pemain yang sebelumnya memiliki warga negara Belanda, tetapi dia bangga untuk mewakili negara Indonesia. Nah, ini suatu apresiasi yang bisa kita berikan kepada Miss Hilgers, bahwasanya ia datang ke Indonesia, ia siap membela Indonesia, dia siap membela, dia mengganti negaranya dari negara Belanda ke Indonesia, betul-betul tulus dari hati yang paling dalam, tidak ada niat dan tidak lain dan bukan adalah untuk memajukan sepak bola Indonesia. Nah, pemain-pemain seperti inilah yang kita harapkan, tidak mencari yang lain, memang betul-betul niat untuk membela Indonesia.
Kemudian juga Eliano Renders juga sempat berkata dia itu nggak sabar untuk membela timnas. Tenang Bang Eliano Renders, bukan antum aja nggak sabar, kita juga di sini juga nggak sabar nengok kalian-kalian tuh main gitu ya kan. Layaknya dengan Martin Paes kemarin juga nggak sabar main di Indonesia, dan kita juga nggak sabar nengok dia main, dan terbukti ketika melawan Arab Saudi dia luar biasa. Semoga aja nanti ketika lawan Bahrain dan China, Eliano Renders dengan Miss Hilgers ini langsung klop, langsung kompak mainnya, dan langsung memberikan kontribusi nyata guys. Luar biasa. Dan dia juga menutup dengan kata-kata I love Indonesia. Luar biasa, dia cinta Indonesia. Kita udah tahu lah Renders ini adiknya daripada Tijani Renders yang bermain di AC Milan. Nah, semoga aja petuah daripada Renders yang bermain di timnas Belanda bisa tersalurkan melalui adiknya ini guys. Nah, menariknya adalah Miss Hilgers ini adalah posisi center back. Nah, ketika center back pasti sebenarnya kita sudah memiliki 3 center back yang cukup ideal. Bang Jai, baru Justin Hubner dengan Rizky Ridho. Nah, ini belum lagi masuk Jordi Amat. Mungkin Jordi Amat diplot sebagai gelandang bertahan. Nah, di antara ketiga ini pasti akan satu ada nama yang akan bakal tergusur. Nah, ini akan menarik siapa kira-kira yang bakal tergusur. Komen di kolom komentar guys. Sedangkan Eliano Renders ini dia fleksibel. Dia itu bisa sebagai back kanan, bisa gelandang serang, bisa juga sayap kiri. Nah, ini jadi banyak opsi lah daripada Coach Sintayong untuk memilih posisi daripada Eliano Renders. Dan satu lagi yang menarik ketika aku melihat ada sesi foto gitu ya. Eliano Renders itu bahkan memakai kostum bernomor punggung 7. Nah, sebagaimana kita ketahui, nomor punggung 7 itu adalah Marcelino. Nah, dengan masuknya Eliano Renders dan menggunakan nomor 7 ketika dalam sesi foto, ini mengindikasikan bahwasanya nomor 7 bakal pindah kepada Eliano, dan kita akan menanti Marcelino akan mengenakan nomor punggung berapa. Apakah 10 punya Egy atau sebagainya, kita nggak tahu. Komen di kolom komentar gimana menurut kalian guys. Nah, yang jelas di transfer market juga sudah berubah ya. Setelah aku cek di transfer market, mereka di sini warga negara juga langsung citizenship-nya itu udah Indonesia. Baik itu Miss Hilgers maupun Eliano Renders itu betul sama-sama sudah berubah di transfer market, berubah menjadi Indonesia guys. Alhamdulillah luar biasa, perjalanan proses mereka juga lancar berkat kontribusi Pak Erick Thohir. Selanjutnya kita tahu mereka juga dikebut proses naturalisasinya Miss Hilgers dan Renders karena bakal menghadapi Bahrain dan Bahrain dan China. Dan kita tahu dengan kita akan bermain tandang, dan semoga dengan hadirnya Miss Hilgers dengan Eliano Renders memperkuat timnas Indonesia dapat mencuri poin nanti di kandangnya Bahrain dengan China. Aku yakin juga Bahrain dan China pasti ketar-ketir nih dalam kondisi risau dan juga agak nervous karena timnas Indonesia kedatangan amunisi baru, dan kedatangan amunisi barunya juga pemain bukan kaleng-kaleng. Pasti mereka ada rasa kekhawatiran lah, walaupun tidak seperti biasa, walaupun tidak terlalu besar, at least mereka akan sedikit pecah fokusnya dengan kehadiran pemain timnas Indonesia yang baru ini guys. Nah, maka aku yakin China dan Bahrain akan lebih waspada dengan hadirnya kedua pemain ini, dan bisa jadi dengan hadirnya Miss Hilgers dengan Eliano Renders ini tidak ada kata tidak mungkin Indonesia bisa jadi menang guys. Meskipun target awalnya mungkin hanya mencuri poin, at least 1-1 melawan China 1 poin ataupun Bahrain 1 poin karena kita bermain tandang. Entah kenapa aku yakin Indonesia itu lebih bagus mainnya kalau main di tandang atau di kandang lawan. Kenapa? Karena stadionnya bagus guys. Bahrain stadion rumputnya bagus, Cina lagi nggak usah ditanya, stadionnya itu luar biasa, elit banget. Nah, pemain Indonesia ketika main di Indonesia itu rumputnya sangat bapuk guys. Jadi ketika main di luar negeri, main di negara lain, pasti skema yang diinginkan oleh Coach Sintayong itu akan berjalan dengan lancar guys. Ditambah lagi dengan tambahan Eliano dengan Miss Hilgers, semakin membuat kedalaman squad daripada Coach Sintayong ini semakin mengerikan. Nah, ini jadi apa bisa kita bilangnya, jadi kelebihan tersendiri lah bagi timnas Indonesia, karena timnas Indonesia bermain tandang tetapi merasa kandang gitu ya. Karena apa? Karena justru pemain Indonesia itu lebih tenang, lebih enjoy main ketika tandang karena tidak ada tekanan juga dari supporter yang terlalu banyak, ditambah juga dengan rumput yang cukup bagus guys kalau main di tandang. Kalau di kandang tau lah kita rumput GBK gimana kan, lepas dia. Nah, jadi nggak sabar ya kita untuk melihat mereka ini main, baik itu melawan Bahrain dan China. Tapi aku yakin setidaknya dari kedua pertandingan ini melawan Bahrain atau China, at least satu bakal menang, satu lagi akan seri. Prediksi aku.
Kalau nggak mungkin lawan Cina nanti yang menang, mungkin lawan Bahrain yang menang. Dan salah satunya mungkin akan berakhir seri guys. Tapi kalau misalnya lebih baik lagi kalau misalnya dua-dua menang. Jika Indonesia menang lawan Bahrain dan menang lawan China, maka bisa dipastikan peringkat 3 ke 4 itu nggak kemana untuk kita guys. Ini serasa dengan hadirnya mereka juga seriusan kayaknya kita yang betul-betul mau pengen ke Piala Dunia guys. Biasanya kita itu level kita main di ASEAN lagi, tetapi dengan hadirnya Miss Hilgers dengan Eliana Reyes ini semakin mengukuhkan kita tidak lagi berada di level ASEAN guys. Memang level kita saat itu beberapa tahun lalu ada level ASEAN, tetapi dengan hadirnya pemain-pemain grade A ini, kita semakin mengindikasikan level kita tidak lagi ASEAN, tetapi sudah berada di level Asia bahkan mau menuju dunia. Maka dari itu nggak kebayang lah kalau misalnya kita lihat masa sekelas Miss Hilgers main nanti di Piala AFF jumpa Timor Leste, kan nggak mungkin. Ya kan, pasti nanti mungkin yang di AFF Asia adalah pemain-pemain yang tidak diaspora atau mungkin pemain-pemain yang tidak merumput di luar negeri guys. Karena juga AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA guys. Nah, tapi semoga aja ini. Yang paling penting ini sih, poin terakhir yang mau aku sampaikan. Jangan lagi ada namanya masalah-masalah tentang naturalisasi. Jangan lagi ribut-ribut tentang proses naturalisasi dan sebagainya. Jangan. Ingat, mereka ini adalah pemain-pemain yang mempunyai darah Indonesia. Ada darah Indonesia di dalam tubuh mereka, guys. Jadi tidak pemain ini, mereka bukan orang asing, mereka hanyalah orang Indonesia yang punya darah Indonesia, yang dari kakek neneknya, dari bapak mamanya, dan ingin membela tanah kelahiran orang tuanya atau nenek kakeknya. Maka dari itu, selagi mereka membela lambang Garuda di dada, maka selama itu dia adalah orang Indonesia, dan selagi orang Indonesia, maka selama itu juga kita harus bela dia sampai kapanpun. Tidak ada lagi perbedaan antara pemain lokal maupun pemain diaspora, karena semua selagi punya lambang di dada Garuda, maka semua adalah Indonesia dan semua layak untuk mendapatkan dukungan dari kita semua. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.